Halo, balik lagi barengan BMTV. Jadi teman-teman, kenapa sekarang Desa Misteri gue jadi BMTV? Mungkin agar lebih singkat aja, jadi biar lebih enak aja lah diingetnya ataupun disebutnya. Jadi sekarang gue ganti BMTV. Dan pada malam hari ini gue bakal mau ngobrol-ngobrol santai aja sama kerabat gue, yaitu Bugs 888. Oke, gimana Bang? Sehat Bang? Sehat banget, brother. Ya ampun. Kita mau ngobrolin apa nih? Gua nggak ngerti sih. Soalnya kita udah berapa lama ya? Iya, udah lama juga. Berapa bulan kita nggak ketemu tuh? 2 bulan. 2 bulan. Ada 2 bulan nggak ketemu. 2 bulan karena lu sibuk lu. Anak ya? Sibuk di anak sekarang. Iya. Sama gue juga. Lancar terus ya? Siapa? Lu? Live streaming palingan. Oh, live streaming terus? Live streaming. Nge-vlog kemarin ada beberapa stok, tapi kayak ngabisin aja sekarang. Karena gue ada program baru pengen bikin, palingan kayaknya sih nanti siang bakal gue isi gitu, vlog-vlog siang. Tapi kalau di YouTube sekarang? Di YouTube masih? Cuman maksud gue video-video yang sekarang gue stop dulu gitu, karena stoknya kan ngabisin stok doang. Jadi gitu. Lu fokus di Bigo ya? Gue ngebigo gue, iya, dari dulu memang. Tahu gue malah jarang upload sekarang nih, baru sekarang ini aja di upload nih. Iya. Jadi gue rada males juga sebenarnya Bang. Gue sampai ini loh Ki, sampai 2 aplikasi Bigo sama TikTok. Jadi satu tuh live? Jadi satu, makanya tripod gue tuh double gitu. Oh, jadi gitu lu masang buat di TikTok juga, di Bigo juga? Iya. Aduh, repot banget ya. Repot, tapi kan enak pengambilan jadi sekaligus gitu. Sekaligus. Nggak satu-satu gitu. Capek sih, iya. Oh, gini by the way, lu harus cobain ini nih. Nanti lu bawa pulang ke rumah. Robusta Lampung ya. Kopi Robusta Lampung nih. Temen-temen nih, buat kalian yang doyan banget. Ini berapa mili sih? Ini 150 mili. Tapi ini asli Robusta Lampung. Kalian yang doyan ngopi, cobain deh, ini asik banget. Asik banget. Gue udah nyoba tadi liat tuh. Ini asli 15.000 ya? Iya, nanti linknya gue taruh di deskripsi deh. Nah, cakep tuh. Gue boleh deh, nanti deh. Siap, nanti bawa lah. Kasih. By the way, Ki, gue pengen nanya satu hal sama lo. Oke. Di usia Rafa yang 4 bulan, lo gak bisa ngapa-ngapain atau gimana? Jadi gini loh, makanya gue agak sedikit, pusing juga ya, gue nggak konten-konten, gue nggak upload. Karena tapi beberapa kali lo kan bikin short movie. Iya sih, itu juga itu gue sore ya? Jadi nggak malam-malam banget gitu, jadi itu pun yang deket-deket rumah. Maksudnya masih di daerah sini lah gitu, ada rumah kosong, nggak luas, ya gue sikat aja lah buat ngisi-ngisi kekosongan. Tapi untuk bikin idenya tuh, itu semua lo atau rombakin nih sama? Ya paling gue berdua sama Reno. Sama Reno aja? Iya, gue sambil sharing-sharing kan, gimana nih Ren, kita bikin apa nih? Iya. Makanya kan gue sering bikin, kemarin tuh bikin kayak mitos, banyak kan mitos yang gak boleh nyisir malam, ngaca malam, mandi malam, yang lain sebagainya tuh kayak siu lah, nyapu lah. Gue pengen tahu bener gak sih? Sampai-sampai gue lakuin hal itu. Ngetes? Gak ada yang biasa aja gitu ya? Gitu ya, gak ada. Tapi gue sering banget nonton live gitu kan ya. Gue nggak nonton sih, maksudnya sekelebatan aja gitu, sering-sering lewat di TikTok gitu ya. Ada pocong palanya digedik. Kayak balok. Kayak kemarin nih di TikTok sempat FYP, anjir tuh pocong di toilet kalau nggak salah, nongol palanya digeplak aja. Wah kacau sih. Sampai acara TV swasta ngebahas loh. Gokil. Jadi kayak gue sekarang ini gue lebih mikir apa ya? Gimana ya? Kayak nggak asik horor zaman sekarang tuh gitu loh. Kayak nggak asik gitu loh. Menurut lu kira-kira banyak yang lebih ikut-ikutan gitu? Iya. Kan? Tapi buat gue sih gini juga. Konten horor sebenarnya nggak mesti harus tentang penampakan. Ya enggak juga lah. Nggak mesti harus tentang penarikan benda pusaka atau kesurupan. Betul. Lu jalan sendiri ke tempat yang gelap, pakai senter, itu juga udah horor sih. Jadi kalau menurut gue mungkin ya, kalau untuk penarikan benda ataupun uji nyali masih oke lah. Masih oke. Tapi kalau sampai pocong palanya digeprak lah, setan kuntilanak rambutnya dijenggut, itu udah nggak sesuai logika loh. Tapi kita coba rombak nih sedikit. Kalau seandainya penempatannya platform itu adalah hiburan, itu masih masuk lah ya? Ya boleh lah. Tapi banyak juga yang bilang, hostnya bilang, this is real. Itu yang bikin mengganggu lo ya kali ya? Iya kan? Gini loh, gua istilahnya udah sering kemana aja deh, gua masuk sendiri. Gak ada. Iya, gak ada serius. Mungkin kalau cuma sekelebatan itu,
setan mungkin bisanya hanya sampai di situ mengganggu manusianya, sampai kayak apalah misalkan sekelebatan atau enggak mengganggu perasaan kita atau batin kita. Tapi kalau sampai real nunjukin di depan mata, apalagi sampai dipegang fisiknya, Aduh, enggak. itu kayak iya sih, bener-bener banget. Gue soalnya kan juga pelaku ya, sebagai host gitu. Ketika gue coba untuk terjun langsung ke tempat-tempat yang angker, Ki, memang hawanya pasti beda gitu, hawa beda. Namanya first time masuk ke dalam lokasi itu kayak bawa energinya beda. Iya, rasa cemas, khawatir tuh ada gitu ya. Tapi kan itu karena ketakutan kita, bukan berarti kita datang ke situ tuh yang bikin nyeseknya adalah kalau tuh tempat nggak ada security, malah justru kayak kita masuk ke dalam tempat yang koboi gitu ya. Terus kita kayak khawatir, anjir nanti ada begal gak ya? Iya, justru malah binatang, orang-orang jahat itu yang lebih gue takutin. Itu yang menambah, ya makanya maksud gue lebih serem ke situ sih daripada penampakan. Tapi gini, kenapa gue nggak seneng ya sama kreator-kreator yang apa sih, nampakin sosok kayak gituan, terus rambutnya diapain lah, dipukulin lah kayak gitu-gitu. Oh iya. Jadi apa? Jadi nggak Drama. seru gitu loh. Drama. Jadi nggak seru gitu loh. Nggak seru. Maksudnya nggak serunya itu, ya apa sih, masa iya lu setan Bener. gitu-gituin, kocak. Orang dia ketemu manusia aja belum tentu dia bisa gitu loh. Iya. Apalagi sampai ini wujud, bisa dipegang fisiknya, sampai dijenggutin, digeplok palanya, itu nggak sesuai logika itu. Lebih dalam lagi, Ki, kita coba flashback, lihat deh acara-acara TV dulu ya. Betul. Pakai kameranya udah infrared, terus didoain tuh kameranya sama paranormal biar dapat penampakan misalnya. Tapi yang terjadi cuma hanya dapat suara, gerakan benda, lalu apa? Palingan ujung-ujungnya mediumisasi, kesurupan, Ya, paling penampakannya. gesek-gesekan energi. Iya, gitu. penampakannya jarang gitu. Lah ini gila, hampir setiap malam gue lihat di live streaming itu pasti ada gitu. So kameranya megapiksel lagi, Hebat banget handphone itu gitu orang. kan. Gue pengen dong diundang, maksudnya nyaksiin gitu, bener gak sih ada gitu. Nah itu jadi pertanyaan. Yang kedua, ada orang mau mengatakan bahwa makhluk tak kasat mata artinya adalah makhluk tak kelihatan mata. Artinya lu nggak bakal bisa ngeliat tuh dengan mata gitu, apalagi pakai kamera. Ya mungkin kalau sesekali tanpa disengaja mungkin kita bisa ya. Iya. Tapi kalau buat konten terus dihadirin, terus dijenggutin tuh, dianiaya tuh setan. Aduh kesian banget, gak ada harga dirinya tuh setan. Bagi lu, buat orang-orang yang kayak bisa melihat kayak gitu gimana, Ki? Indigo lah bisa dikatakan. Kalau buat indigo, lu nih. Gimana ya? Sebenarnya gue rada kurang percaya. Ini menurut gue ya, Oke. ini hanya asumsi gue. Mungkin gue agak sedikit kurang nggak percaya gitu. Karena setahu gue, makhluk seperti itu untuk nampakin ataupun wujudin di depan manusia aja, hukumannya dia kayak apa di sana, ya kan? Mungkin menurut dia itu dia sedang sial ketika dia ketemu sama manusia. Tapi kalau misalkannya dia terang-terangan berani wujudin di depan manusia, apalagi kayak orang yang indigo gitu. Terus berkomunikasi. Aneh. Gue nggak percaya. Aneh aja ya? Nggak percaya gue gitu. Oke, di satu Kalau gue ya, iya, gitu. itu. Tapi kalau gue gini, banyak orang yang kayak mata batinnya itu sejak dari lahir udah ada, atau mereka yang ibaratnya lo punya ilmu kemampuan untuk melihat sesuatu hal yang bukan bagian dari kita, itu adalah bakat yang nggak dimiliki banyak orang kan. Dan biasanya mereka tuh suka gaya-gayaan, gaya-gayanya gini, lo mau gak mata batinnya gue bukain? Iya kan, gitu ya. Jadi, Terus, ya paham. terus akhirnya kita dibukain nih mata batinnya. And then, yang terjadi sebenarnya itu adalah, kan mata batin itu kan sebenarnya setiap manusia itu punya namanya indera, ya kan? Cuman tarafnya itu, Ki, itu diaktifkan atau tidak. Ketika diaktifkan itu makanya kayak seperti di tengah-tengah jidat kita nih, antara dua mata, makanya disebut mata ketiga ada titik aksna, makanya berhubungannya sama telepati. Tapi orang ketika udah dibuka mata batinnya itu sering bertanya, apa yang bakal gue lihat ya, apa yang bakal gue rasain ya, kira-kira apa hal yang menurut gua tuh menjadi gua agak kurang percaya sama hal itu, karena banyak oknum-oknum yang belaga so pinter. Iya, itulah yang sering banget gue katakan di live streaming. Banyak orang yang mencari sensasi perhatian. Iya. Gitu loh. Sebenarnya dia nggak bisa apa-apa, tapi ya dibisa-bisain atau enggak
Gini deh, gua misalnya banyak orang yang nggak tahu muka gua, ya. Di satu titik gua memiliki platform yang berbeda nih dengan nama yang lain. Terus tiba-tiba gua tampil di platform itu, gua buka topeng karena orang nggak tahu wajah gua, terus gua berpakaian paranormal, you know. Terus gua bilang this is gue Ki apa, gue Gus apa. Terus tiba-tiba orang bisa percaya gitu aja karena gue memiliki kemampuan hal itu gue buat di dalam sebuah media. Dan orang percaya. Dan semua orang Indonesia kayak gitu sekarang gue lihat gampang banget mempercayai seseorang gitu Ki. Bahayanya di situ ya. Jadi ketika kita benar-benar masuk sendiri, buka apa untuk lebih gimana sih sepertinya kalau kita di dalam ruangan kosong di tempat yang gelap, bener nggak sih bisa melihat gitu. Jadi kayak agak nggak menarik karena sekarang itu banyak banget kreator yang selalu nampakin, selalu ini. Padahal ya ampun, gue bingung deh. Jadi gitu loh. Jadi kayak nggak seru sekarang, horor sekarang tuh gitu loh. Mungkin bagi banyak orang ada yang mungkin seru lah ya. Tapi bagi orang-orang yang kreator kayak gitu, jadi kayak ngerasa. Kalau tujuannya hiburan sih seru lah, gitu. Lucu gitu. Tapi kalau dia bilang real, aduh. Nah itu yang kebanyakan tuh, nih buat lo semua nih ya, gue bilangin sama lo nggak usah lah kalau misalnya emang bilang itu hiburan ya hiburan aja. Iya, gitu. bilang aja hiburan. Nggak usah soan. This is real, kenapa? Kalau nggak suka, terus kenapa? Gitu. Kalau nggak percaya, datang aja nggak apa-apa. Giliran gue pengen datang, tiba-tiba dikasih alamat palsu, iya kan? Tapi ada juga yang netizen ngeselin Ki. Netizen kayak ibaratnya gini, bang, lu beraninya nyinyir doang, lu beraninya mengkritik doang. Kalau berani samperin dong. Ibarat kata itu kayak argumen yang udah gue bangun, itu kayak runtuh gitu aja. Itu kan sama aja kayak gue, misalnya nggak suka sama Adolf Hitler, gue samperin kuburannya, gue gali, gue ngomong sama tengkoraknya tuh, gue nggak suka sama Nazi berkuasa, harusnya dukun online aja yang pegang kendali gitu. Anjir, itu sama aja kayak gue tuh kayak datang ke Gedung Putih sana terus ngomong sama Presiden Joe Biden gitu ya kan. Gue nggak suka sama Amerika kalau untuk kebijakan-kebijakan untuk beberapa negara dan undang-undangnya. Itu kayak aneh gak sih menurut lo? Netizen tuh selalu begitu tuh kalau misalnya mengkritik sesuatu. Ya terus gue perhatiin lagi, gue sering nonton TikTok. Setiap sekelebatan tuh banyak banget tuh yang pada mandi-mandi lumpur. Gimana menurut lu kalau tentang mandi lumpur tuh? Itu udah kehilangan pondasi manusianya sih. Gitu ya? Iya, karena gini Ki, boleh gak gue jelasin sedikit dari versi gue. Tahun 2010 hingga 2013, Indonesia mengalami 40% namanya stunting. Jadi stunting ini teman-teman yang nggak ketahui adalah masalah kita sebenarnya di Indonesia. Stunting itu adalah gizi buruk. Jadi lu bayangin Ki, kalau orang udah dapat gizi buruk berarti artinya intelektualnya kurang, cara berpikir logikanya, bicaranya, terus apalagi ya jongkok dia juga, terus gaya komunikasinya juga nggak terlalu signifikan, terus IQ-nya juga rendah. Dan orang-orang yang stunting kayak gini sebenarnya bisa lulus kuliah Ki, tapi logika dasarnya atau akal sehatnya keganggu Ki, gitu. Nah, lu bisa bayangin gak Ki, di tahun 2010 40% kita mengalami anak Indonesia kekurangan gizi. Karena gini, kan bayi itu 1000 hari setelah lahir itu harus dapat gizi yang bagus. Dan itu harus menunjang ke beberapa vital kayak seperti jantung sisanya, paru-paru, otak kiri biar bertumbuh dan berkembang yang bagus gitu. Nah, 2010 kita ngalamin itu Ki, sampai 2013 itu. Dan sekarang 2022 mereka semua anak-anak itu punya internet. Lu bisa bayangin gak orang stunting dipersenjatai? Makanya banyak lakuin hal-hal seperti itu. Makanya kalau lu lihat banyak juga penonton yang nonton hal seperti itu. Makanya lu kalau misalnya ngelihat komentar, lu ngelihat tontonan yang goblok-goblok dan anjir semua, mereka pada stunting Ki. Iya, jadi menurut gua tuh kayak aneh gitu. Aneh banget, gue bener serius, gue ngeliatin konten-konten zaman sekarang tuh aneh gitu. Maksudnya coba dong bikin konten yang agak sedikit berkarya gitu, yang lebih masuk di akal, nggak mandi lumpur. Dan mereka semua ada di tengah-tengah kita lagi. Betul, nyetopin truk lah, ya kan, cuman buat konten. Terus banyak juga gue lihat kayak bis lagi lewat, dia pura-pura kayak semacam mau naik gitu, padahal nggak naik. Jadi berhenti, bisnya udah berhenti. Iya, bisnya udah berhenti dia. Ya Allah, maksudnya. Dan
Wah, baru kemarin juga nih, 4 Mei kemarin, gue dapat berita kan, karena gue lihat ada berita di live tweets ya, salah satu di Texas, itu daerahnya di, kalau nggak salah di Buffalo Soldier gitu. Gila, lu bayangin Ki, gara-gara mereka terinspirasi sama yang namanya games, akhirnya ngebunuhin orang pakai tembak beneran langsung. Iya, gua nonton. Dan itu secara live streaming Ki, lu bayangin. Orang lagi belanja di supermarket, ditembakin anjir, dan itu beneran. Dan itu udah well trained banget, kayak udah terlatih. Mereka tuh pakai baju army. Nah, kalau lu lihat sering banget di online shop, itu pasti bakal ada yang jual-jual senjata, walaupun itu senjata mainan, tapi dia juga jual seragamnya Ki. Iya kan? Sehingga mereka semua untuk kayak mengakses itu semua bisa. Dan jujur, itu makanya kenapa untuk mendapatkan senjata-senjata yang bener-bener beneran ya, bisa dikatakan, mereka tuh mendapatkannya pakai Bitcoin Ki. Oh gitu. Iya, jadi Bitcoin ini digunakan untuk pembelanjaan online yang memang nggak bisa didapat atau untuk digunakan di market pasaran yang benar-benar di internasional gitu. Jadi memang kalau pakai rupiah tuh nggak bisa. Nggak bisa, jadi pakai dolar harus nggak melalui bisa. Bitcoin. Digital. Jadi barang itu memang dijual harus dengan melalui Bitcoin. Makanya Bitcoin tuh semakin hari lumayan. Semakin naik ya. Karena mereka mengejarnya arahnya ke sana Ki. Betul. Misalnya lu contoh, lu mau dapetin senjata yang memang nggak pernah ada di Indonesia gitu. Lu bisa beli, beneran ini, gitu. Banyak kok, maksud gue yang ngebahas ini juga. Misalkan contoh nih, ngomongin masalah tentang ganja deh, agak sensitif kan. Tapi kan banyak orang yang membicarakan ganja tentang pemanfaatannya, bukan penyalahgunaan. Betul. Kadang kan ada yang dipakai untuk obat. Iya. Gitu. Nah, lu bayangkan nih, kita ngomongin masalah tentang pemanfaatan dulu. Sekarang kita identifikasi aja apa sih di ruangan ini yang nggak bisa pakai ganja. Sebenarnya bisa gitu. Pakai ada bahan hemkrit, lu bisa campur bahan material untuk ngebangun segala apapun, jadi tembok atau jadi plastik gitu, bikin AC dan lain sebagainya. Tapi di satu titik gini, gue pernah dengar cerita ini tentang Amerika, Kanada, Cina, Belanda, dan lain sebagainya. Mereka tuh tahun 63 bikin undang-undang tentang ganja untuk apa? Peredaran narkoba kan, untuk dilarang. Tapi ternyata negaranya sendiri ngelegalin gitu Ki. Gue berpikir langsung, wah ini ternyata cuman hanya politik internasional. Karena dia melihat potensi di Indonesia, ladangnya walaupun ditebas-tebasin, itu bakal tetap tumbuh. Iya. Dia ngelihat potensi, wah anjir, ini kayaknya kalau Indonesia legal bahaya nih, ekonomi kita terancam. Iya, itu tidak menutup kemungkinan bahwa memang Indonesia adalah organ terbesar untuk tanaman tersebut gitu. Dan tanaman ganja kan dipakai untuk pengobatan sebenarnya yang diperjuangkan kan. Misalkan contoh kalau ngomongin penyalahgunaan, nih gelas. Kita tahu ini wadah untuk air, tapi kalau untuk getok sirene juga jadi salah disalahgunain. Karena kita tahu manfaatnya untuk air, ngopi, ya udah kita gunain. Tapi sebenarnya karena gitu. banyak orang yang menyalahgunakan, air gelas ini bisa dipakai buat mukul orang. Betul. Buat nyelakain orang. Tapi ada juga solusi Ki bilang, kenapa selama ini pemerintah nggak yang ngambil alih? Kalau seandainya pemerintah yang ngambil alih, mungkin lebih terkontrol. Mungkin bisa jadi orang yang membutuhkan itu butuh resep, iya kan? Terus kita ketahui lah beberapa kasus yang kemarin masalah tentang Fidelis kan ya, dia mau ngobatin istrinya pakai serat ganja kan, kalau nggak salah ya. Iya, gue sih setuju banget. Maksudnya jika memang ganja itu dilarang di Indonesia, kenapa ladangnya itu kenapa nggak diambil alih? Iya, gitu. Bener. Makanya, nah itu salah satu hal yang sensitif juga di negara kita Ki, demokrasi. Tapi ternyata pada diintegrasi kan. Iya. Ya jadi begitulah. Jadi sekarang tuh banyak orang yang selalu menyalahgunakan segala sesuatu. Betul. Bahkan hal-hal yang positif itu disalahgunakan. Akhirnya timbul lah apa kayak semacam hal-hal yang negatif yang memang nggak kita inginkan juga. Banyak banget tuh sekarang konten-konten yang aduh. Balik lagi kalau mengenai tentang Explorer, kenapa banyak banget di live streaming atau di YouTube, lo lihat yang menurut lo nih settingan lah ya, bisa dikatakan kasarnya gitu, atau dia
menggimik-gimikan sesuatu hal yang nggak ada sebenarnya dibuat ada, itu jadinya kayak drama. Tapi menurut gua tadi poinnya adalah mungkin bisa jadi itu adalah sebuah hiburan. Tapi kalau seandainya dia bilang real, itu kayak jadi aneh, ya kan? Iya, Dan mungkin memang tujuannya tuh hiburan. Gitu. Hiburan. Tapi maksudnya gak usah terlalu mengada-adakan Iya. lah gitu. Kalau hiburan ya udah hiburan. gue heran loh, tahun 2016 untuk menjadi explorer itu kita harus banyak baca. Gue belajar speaking public, gue keliling kota. Karena pada saat tahun 2016, tahu gue konten horor yang modelnya kayak gue, explore atau ghoster, itu untuk dapetin tempat tuh susah. Karena gue nggak punya akses temen yang ibarat kata bisa menjamin gue dapat lokasi nih ya di tempat-tempat yang abandon. Terus gue di situ coba speaking public gitu, belajar. Terus gue coba untuk kayak menjadi host di salah satu aplikasi yang berbasis games seperti Bigo. Terus gue coba konsistenin dan semua orang pada mengatakan itu semua ke gue. Wah ini kayak acara TV nih, wah kontennya nggak bener nih, mana nih penampakannya nggak ada, ngabisin kuota sia-sia aja, ngapain nonton dia gitu, dan lain sebagainya. Tapi di satu titik pada saat itu gue juga coba untuk bilang dan mengatakan bahwa di hadapan ribuan orang tuh live streaming Ki, tahun 2016 gue bilang, nih konten yang model kayak gue pasti suatu hari nanti bakal besar, lu bakal ngeliat di hot live gitu, lu bakal ngelihat orang-orang yang datang ke tempat yang gelap atau ke tempat yang gak lazim bawa senter. Lu perhatikan aja, dimulai dari hari ini. Gue bilang gitu. Dan singkat cerita, bener berkembang tuh secara live streaming. Gue akuin, gue dapat original rekor Indonesia waktu pada saat itu karena konten horor pertama secara live streaming Ki. Gue ada buktinya juga, ada di community YouTube gue kan. Tapi di situ gue pengen sampaikan sama semua orang bahwa explorer yang sekarang udah nggak dinilai dari skillnya lagi Ki. Betul. Konten explore itu atau horor yang secara live streaming atau ngevlog gitu dinilai dari berapa banyak drama yang lo punya, penampakan yang lo punya, giveaway yang lo punya, atau followers atau subscriber yang lo punya. Jadi konten horor atau konten explore itu udah nggak dinilai dari skillnya lagi. Konten horor atau explore dinilai dari berapa banyak yang tadi gue mention. Lu bisa ngebayangin nggak orang-orang yang tadinya penonton sekarang udah jadi host? Betul. Dan akhirnya untuk mendapatkan sebuah lokasi mereka pakai instan gitu. Dan karena memang kontennya pengen biar cepet naik gitu mungkin ya gitu. Memang semua orang punya hak yang sama sih. Lu mau melakukan apapun itu anything gitu. Tapi karena dia mungkin salah satu orang yang memiliki budget besar, dapat sponsor dan ikut-ikutan, akhirnya dia coba untuk kayak bayar lokasi, sehingga orang-orang yang ghoster, yang indie-indie gitu lah ya bisa dikatakan, untuk masuk ke tempat-tempat kayak gitu tuh komersial Ki jadinya Ki. Gila. Contoh kita misalnya explore di salah satu rumah sakit, budgetnya harus sekian. Iya. Iya kan, itu harus diakui sama banyak teman-teman kreator explore gitu. Gue juga mengalami itu. Tapi tindakan yang lo yang baru-baru nih, maksud gue bukan berarti junior atau senior, enggak. Yang baru mencoba, ya kalau bisa sih jangan melalui hal-hal yang instan lah. Karena ketika pada saat lo ngelakuin hal instan, memang awalnya meningkat, cuman gak lama langsung hancur di pasaran gitu. Gue inget individu itu lebih daripada konten sekarang. Betul gitu. banget. Iya kan? Acara TV dulu pernah namanya Facebooker, rame, nggak lama langsung hancur. Menurut gua ya, karena emang orang yang suka lebih alay gitu. Tapi ya nggak bakal bertahan lama lo, karena lo mencoba untuk kayak ngajak orang tuh yang nggak jelas porsinya kemana gitu, konsistennya kemana. Dan lebih baik lu coba jalan, ikutin proses aja nggak apa-apa. Walaupun saat ini emang kita belum maju, nggak jadi masalah menurut gua. Karena setiap orang punya porsi atau potensinya sendiri dan mereka masih menilai yang orisinil. Lu bayangin Ki, Indonesia itu konten horor terbesar yang ada di dunia. Secara live streaming juga. Kalau lu lihat di TikTok deh atau Bigo, lu lihat aja konten-konten orang yang di luar negeri Ki. Palingan cuma namanya challenge, ngobrol, nyanyi-nyanyi. Konten horor di Indonesia Ki, jangankan di Facebook yang tadi gue mention, kayak di TikTok, Bigo, YouTube hampir pasti banyak banget, ribuan kali. Bener gak sih berbondong-bondong untuk live?
Artinya Indonesia tuh kontennya gila gede banget sebenarnya. Cuman sayang, mereka semua pada bilang, konten horor di Indonesia gede percuma, tapi pada direkayasa. Iya. Anjir, jadi kayak gimana gitu loh. Lu percuma berjuang gitu loh. Melawan arus tuh berjuang. Jadi nggak seru gitu. Iya, percuma. Percuma banget ketika kita datang nih, ada salah satu orang Indonesia deh yang membawa Indonesia ke kancah internasional gitu, explorer. Dia jago bahasa Inggris misalnya, karena untuk berkomunikasi sama banyak orang kan, dan kontennya biar menjadi besar. Dia punya skill, speaking public, pengambilan gambarnya bagus, lalu dia keliling dunia, dia explore dimanapun. Tapi ternyata kalah, Ki, sama orang yang bikin gimmick setan-setanan. Anjir, kalah, kasihan banget. Menurut gue kasihan banget sih. Gue pernah denger tuh, kayak apa ya? Lu pernah denger gak Jalan-Jalan Men yang di Global TV? Jebrau sama si istrinya tuh yang kayak apa, pacarnya yang sekarang ya. Itu dia bikin namanya malesbanget.com. Gila. Menurut gue konten dia gokil banget cuy. Tapi kemana mereka? Kasihan cuy. Iya. Sayang banget. Jadi kayak gue pribadi pun sekarang untuk ngelakuin explore gitu gue rada kurang males. Jadi kayak males gitu. Karena gimana ya? Gue bisa bikin gimmick gitu. Gue bisa bikin. Tapi nggak lu lakuin. Enggak, karena nggak asik men. Nggak Nggak seru gitu loh. Tapi bagi kita banyak orang nge-real gitu loh. Jadi kita masuk rumah kosong, masuk ke gedung segala macam, kita ceritain tentang sejarahnya ini. Kalau emang ada ya ada, dia bakal mungkin ya kalau emang dia sial dia bakal kelihatan di kamera. Yes. Tapi kalau enggak, ya gue nggak mau kayak gue ada-adain rekayasa nih harus temen gue suruh jadi inilah, gue suruh jadi inilah. Iya. Gue nggak bisa kayak gitu. Dan itu banyak banget. Kadang suka bukannya nggak bisa, nggak seru gitu loh. Ditambah lagi di room gua juga sering banget orang pada bilang, "Bang, senternya redupin dong, Bang." Beneran gua nggak bohong, itu sering banget. Itu semakin banyak orang yang ngomong kayak gitu, semakin gua terangin. Apalagi kan lu tau sendiri Ki, center gua netcore. Nah, jadi sebenarnya ini adalah tentang keresahan kita aja sih. Dan 10 tahun terakhir ini kita ngalamin konflik, ngalamin hal-hal yang bener-bener kayaknya udah menuju ke arah akhir zaman sih. Beneran dah, menurut pandangan gua. Gitu. Gue pun berasumsi seperti itu, karena gue pikir aduh dunia ini kayaknya udah makin. Jadi kalau ketika gue nonton live yang pada yang aneh-aneh gitu, gue jadi berpikir zaman kayaknya udah tua banget gitu loh. Iya. Mungkin kayaknya udah nggak lama lagi mungkin gitu kan. Ki. Karena kalau gue perhatiin udah banyak banget orang-orang yang kehilangan akal sehat. Oh iya, benar-benar. Gitu. Di dunia bumi ini kan bertahan kalau nggak salah 6.000 tahun. 2.000 tahun waktu zaman apa ya? Zaman batu udah berakhir. 2.000 tahun zaman nabi-nabi udah berakhir. Sekarang zaman modern 2000 udah masuk ke tahun 2000-an kan kita. Iya. Gitu. Jadi udah 6.000 nih. Ini sebenarnya ini udah kelihatan banget kayak semacam ininya gitu. Udah kelihatan. Anak melawan orang tuanya itu kan salah satu. Banyak banget. Akhir zaman. Serius bener banyak banget sampai ya gua di Israel sana Masjid Al-Aqsa sama orang-orang Yahudi itu kan orang nggak boleh lagi beribadah Ki. Iya. Padahal itu kan? padahal itu tempat itu kan untuk 3 agama ya, kalau nggak salah ya. Terus di bawahnya itu ada kuil gitu Ki. Kalau lo tahu, iya ada kuil dan itu udah dibuka gitu kuilnya. Kayak menjambut seseorang, I don't know itu siapa kan kira-kira gitu loh. Dan itu parah sih, parah banget. Kalau ngomongin masalah tentang mancanegara banyak banget, gue juga membaca beberapa media tentang akhir-akhir zaman. Cukup sekian cerita barengan Baksnya. Jadi cerita itu adalah tentang keluh kesah kita selama kita menjalani explore ataupun konten selama beberapa bulan kebelakangan ini teman-teman. Jadi tolong dimaklumin aja buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini biar channel ini makin berkembang. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.